Baik, bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk berdoa terlebih dahulu. KM, mana KM-nya? Sok pimpin doa dulu ya. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga pelajaran hari ini ya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ini kelas 7A gimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Sehat semuanya? Masih semangat? Masih ya, karena masih pagi kita harus semangat. Di sini sudah sarapan semua? Sudah ya, jadi kita sudah siap untuk belajar. Yang tidak hadir siapa? Hadir semua hari ini. Baik, hadir semua hari ini. Terima kasih. Baik, kita mulai kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas yang pertama itu ketika Bapak berbicara, kalian harus mendengar. Kalau misalnya kita sedang berdiskusi nanti, jangan sibuk sendiri ya. Jadi harus dia memperhatikan yang di depan atau yang sedang berdiskusi nanti. Jangan main HP. HP-nya disimpan semua? Sudah ya? Sudah disimpan semua HP-nya ya? Baik. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi nantinya peserta didik diharapkan mampu menganalisis ragam bahasa ya. Baik itu konkret, kalimat perincian ya, dan majas personifikasi yang dibaca ya. Jadi materi hari ini adalah ragam bahasa dari teks deskripsi. Oke, kita mengulas pertemuan pada minggu lalu. Di sini yang masih ingat tentang teks deskripsi siapa? Cum, yang masih ingat? KM, masih ingat teks deskripsi itu apa? Suatu penggambaran suatu objek ataupun benda ataupun orang. Oke, beri tepuk tangan. Jadi benar ya, teks deskripsi itu adalah teks yang berguna untuk menggambarkan ya, menjelaskan baik itu benda, objek ataupun orang ya. Jadi nantinya kita itu akan mendeskripsikan baik itu objek, benda ya ataupun orang ya. Jadi nantinya tokoh idola kalau misalnya orang. Kalian di sini punya tokoh idola? Punya ya, semuanya punya tokoh idola. Jadi bisa dideskripsikan nantinya ya. Itu mungkin seputar dari teks deskripsi ya. Dan untuk pertemuan ini kita akan membahas ragam bahasa apa saja yang terdapat dalam teks deskripsi ya. Sudah pernah mendengar apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa ada yang pernah mendengar? Belum, ragam bahasa. Berarti di sini belum ada yang tahu tentang bahasa-bahasa yang digunakan di dalam sebuah teks deskripsi. Belum ya? Nah, jadi hari ini akan kita
pelajari bersama ya. Tadi pertanyaan pemantik, apakah kalian mengetahui ragam bahasa? Jadi belum di sini ya. Ragam bahasa apa saja yang digunakan dalam teks deskripsi? Jadi di sini belum ya. Oke, mungkin kita mulai apa? Ice breaking terlebih dahulu boleh? Biar kalian lebih fokus lagi ya, supaya bisa siap untuk belajar hari ini. Semuanya boleh berdiri? Oke ya, berdiri, ayo berdiri. Oke, kita merefleksikan dulu ya otot-otot kita biar lemas nanti, supaya rileks dalam menangkap pelajaran ya, menyerap materi yang akan Bapak berikan hari ini. Oke, semuanya sudah siap ya? Siap semuanya? Oke ya. Untuk ice breaking hari ini kita lebih ke gerakan ya, jadi bukan ke kata-kata ataupun kalian harus berpikir yang kritis, menebak-nebak, tapi kita ke gerakan ya, karena masih pagi ya, biar semangat semuanya, nanti fokus. Nih, untuk ice breakingnya, kalau misalnya Bapak bilang 1, berarti tepuk tangan satu kali. Kalau misalnya Bapak bilang 2, kalian tepuk paha. Kalau misalnya Bapak bilang 3, kalian tepuk kosong kayak gini, tepuk kosong. Nah, ya. Tahu tepuk kosong? Ya. Oke, kita mulai ya. Paham ya semuanya ya? Yang di belakang paham ya? Oke. Tepuk 1, 2, 3. Oke. Bagus fokusnya ya. 3, 2. Ayo masuk. Masih ada yang tepuk tangan tadi. 1, 2, 3. Oke, tepuk kosong. 1, 3. 1, 3, 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, baik ya. Ternyata kalian memang benar-benar masih fokus ya, dan siap untuk belajar. Baik. Oke, tadi kalian belum mengetahui ragam bahasa ya. Jadi ragam bahasa itu adalah sebuah bahasa yang digunakan dalam sebuah teks deskripsi ya, atau ketika kita akan mendeskripsikan sesuatu, kita harus mengetahui ragam bahasa apa saja yang akan digunakan supaya nantinya kita dapat mudah ya mendeskripsikan sesuatu ya. Yang pertama, ragam bahasa dari teks deskripsi ada apa saja? Ada apa dulu? Kata konkret. Kata konkret itu apa kira-kira? Kata yang mudah diserap oleh panca indera manusia. Kira-kira panca indera manusia ada apa saja? Telinga, penglihatan, penciuman, pengucapan, untuk meraba ya, mendengarkan. Kayak ada 5 ya untuk panca indera ya. Jadi kata-kata yang bisa diserap oleh panca indera manusia, berarti yang bisa dirasakan ya. Kira-kira kalau misalnya seperti dicontoh meja, kita bisa merasakannya ya melalui kulit ya, kita raba gitu. Kita bisa lihat bentuknya. Oh, bentuknya persegi panjang ya, warnanya putih ya. Jadi itu nantinya bisa dideskripsikan, kita bisa merasakannya gitu. Meja itu seperti apa, rumah itu seperti apa, buku itu bentuknya seperti apa dan warnanya apa gitu. Yang kedua ada apa? Ragam bahasa yang kedua, kalimat perincian. Kalimat perincian itu yang seperti apa kalimat perincian kira-kira? Oke, untuk menjelaskan ya ke bagian yang paling terkecil, berarti itu dijelaskan ya, artinya perincian nanti dijelaskan gitu. Ya, misalnya kalian menjelaskan sebuah buku gitu ya.
Dijelaskan dari mulai bentuk, dari mulai warnanya gitu dijelaskan ya secara detail gitu ke bagian yang paling kecil gitu ya. Bentuknya, warnanya gitu, halamannya berapa jumlahnya. Gitu ya. Nantinya kalau misalnya Bapak suruh kalian coba deskripsikan atau buatlah kalimat perincian dari benda ini gitu. Kalian harus bisa merincikannya, harus detail ya. Nantinya itu digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu gitu ya. Katakanlah itu untuk sebuah teks deskripsi, kalian membuat teks deskripsi. Kemudian ragam bahasa yang ketiga kira-kira ada apa? Ada yang tahu? Yang ketiga, ragam bahasa yang ketiga kira-kira. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi ragam bahasa yang ketiga gitu. Ada apa? Majas personifikasi. Nah, majas personifikasi ini majas yang bagaimana kira-kira? Oh. Nah, majas personifikasi digunakan untuk apa? Digunakan untuk menggambarkan suatu objek ya. Jadi majas personifikasi itulah adalah gaya bahasa ya. Majas personifikasi artinya gaya bahasa. Kalau misalnya kalian mendengar sesuatu ya, kalian nantinya mengetahui atau mendengar apa itu majas personifikasi. Jadi kalian harus ingat ke gaya bahasa ya. Jadi benda mati ya ketika kita beri majas personifikasi seolah-olah itu hidup kembali itu ya. Hidup. Misalnya meja. Meja ini seolah-olah melihat ke arah saya gitu kan. Itu kan hidup. Meja adalah benda mati ya, ketika diberi majas personifikasi dia jadi hidup ya, melihat ke arahku gitu, ke arah saya ya. Contohnya mobil itu batuk-batuk menyemburkan asap hitam. Nah, itu kan mobil batuk-batuk menyemburkan asap hitam. Kira-kira majas personifikasinya yang mana? Majas personifikasinya yang mana? Yang batuk. Karena yang batuk-batuk biasanya kan orang. Lah ini kok mobil bisa batuk-batuk? Itu kan nggak mungkin. Mobil kan benda mati. Tetapi karena kita memberi sebuah majas atau gaya bahasa, jadinya lah hidup, batuk-batuk menyemburkan asap hitam. Selanjutnya apa? Kami belajar diiringi nyala lilin yang menari-nari dalam kegelapan. Kira-kira majas personifikasinya yang mana? Menari-nari ya. Soalnya kan lilin yang menari-nari gitu. Lilin kan biasanya cuma menyala gitu ya. Nah, ini kok bisa menari-nari? Karena apa? Karena diberi majas personifikasi atau gaya bahasa gitu ya. Oke ya, kita lanjut ya. Kalian paham ya berarti tentang majas personifikasi ya. Kalian harus ingat gaya bahasa ya. Mengubah benda mati menjadi seolah-olah hidup. Oke. Ini ada yang bisa membaca? Ya. Oke, cukup. Ini adalah contoh dari kata konkret ya. Kata konkret ya. Mana yang menunjukkan kata konkret kira-kira yang mana? Yang bisa dirasakan oleh indera manusia. Ya, rumah bisa ya. Kita bisa melihatnya. Bulunya hitam, gelap dan lebat bisa ya. Kita rasakan, kita lihat ya. Ini kira-kira hewan apa? Kucing atau apa? Kucing makan cacing. Kucing atau tikus? Kucing atau tikus? Kucing ya. Tapi kok kucing sukanya makan cacing dan serangga? Kira-kira apa?
Yaudahlah, entah itu kucing, entah itu musang, entah itu tikus ya. Yang pada intinya ini adalah contoh dari kata-kata konkret ya. Jadi bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Oke ya, ini mungkin ada di buku paket. Nah, bandingkan dua gambar berikut ini. Kalau menurut kalian gambar satu itu gimana? Hanya menjelaskan secara kue itu enak. Iya, mana kita tahu enaknya dari mana. Tetapi dengan kita menambahkan atau menggunakan kalimat perincian, jadi kue balok itu enak sekali. Teksturnya lembut saat digigit dan isiannya coklat, akan lumer di mulutnya, manisnya juga pas. Kira-kira itulah ya yang dikatakan kalimat perincian. Jadi kita bisa tahu ya, kue balok itu enaknya karena apa? Karena manisnya, apa lembutnya gitu ya. Jadi dijelaskan dengan rinci, dengan detail gitu ya, dengan kalimat perincian. Jadi kita tahu gitu. Nah, tadi kan sudah kata konkret, kalimat perincian. Sekarang majas personifikasi. Kira-kira itu gambar apa? Pohon ya. Kira-kira kalau menggunakan majas personifikasi, kira-kira bahasanya gimana? Coba deskripsikan dengan majas personifikasi. Pohon itu tumbuh tinggi ya, daunnya lebat ya, seolah-olah melambai ke arahku ya. Rantingnya sering dihinggapi oleh burung pipit gitu ya, yang bersiul bernyanyi ya di atas rantingnya, menyambut pagi gitu. Burung pipit menyanyi gitu ya, bernyanyi riang menyambut pagi hari gitu di atas ranting pohon gitu ya. Daunnya melambai-lambai ke arahku gitu. Itulah kalau misalnya kita mendeskripsikan sebuah pohon atau sebuah objek, benda dan lain sebagainya dengan majas personifikasi. Jadi Bapak harapkan kalian nantinya bisa ya, nanti kalau disuruh coba deskripsikan dengan menggunakan kata konkret. Coba deskripsikan benda ini dengan menggunakan ragam bahasa yang ketiga-tiganya. Kalian harus paham ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Ada yang ngantuk? Jangan ngantuk, masih pagi. Semangat ya. Harus semangat. Baik, apabila tidak ada pertanyaan ya, Bapak meminta kalian duduknya secara berkelompok, boleh? Boleh ya, satu kelompok ada 6 sampai 7 orang. Kira-kira mau pembagian kelompoknya gimana? Berhitung? Biar dicampur-campur? Boleh ya? Bisa ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Oke, kita hitung dari sini ya. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebentar, ada yang salah ini. Ada yang salah, mohon maaf. Kita ulang lagi. Kita berarti sampai 6 ya. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang 4, silakan kalian boleh bergabung ke siapa saja, yang penting merata gitu ya. Sok ini boleh ke sini. Ini satu ke sini, satunya lagi ke sana, boleh. Yuk, kita langsung duduknya secara berkelompok, boleh ya? Boleh ya? Yo, yang kelompok 1 mana? Yang kelompok 1. Silakan pindah ke sini. Kelompok 1 pindah ke sini. Yo, boleh yuk. Kelompok 2 ke sini. Yo, yang kedua. Kelompok 2. Kelompok 2 ke sana. Kelompok 1 di sini. Kelompok 3 di sini, 3.
3 ke sini ya, mohon kondusif ya. Kelompok 4 ke sini yuk. Kelompok 4. Kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6 ya di sini ya. Stop. Bisa yuk, bisa. Jangan pakai mulut ya. Sok, duduk aja yuk. Hah? Apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kesini yuk. Kelompok 3. 2, 5 di sini boleh lah. Sini, boleh yuk. Sok, duduk aja. Gak apa-apa. Sok, mohon kondusif. Sini aja tuh, situ. Sini aja ya. Sini 2 di sini. Sok, Bapak di sini aja. Sok, duduk aja, duduk dulu ya. Sok, duduk. Oke ya, sudah ya. Mohon perhatian ya, bisa ya. Bapak ulang kembali. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Cukup ya. Kalian ke sini boleh berpindah ke sini. Enggak apa yuk. Yuk pindah. Ke sana boleh, ke sana dulu. Yang ini dulu kayak ini. Yang 2 ke sini. Enggak apa-apa ya. Boleh ya. Oke ya. Bisa ya. Mohon perhatian ya. Sok, silakan duduk ya, berkelompok. Sudah duduk berkelompok? Sudah ya? Ya. Untuk sekarang Bapak mengubah cara belajarnya ini berkelompok ya. Ini kelompok 1 akan Bapak bagikan LKPD ya. Yang ini. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. Ini kelompok 5. Sok, gak apa-apa. Sok gini. Kesini aja, kesini ya. Sok. Sini aja ya. Sini, geser sini. Bisa ya, bisa diperhatikan ya. Oke. Bisa ya. Ya, bisa perhatikan ya, mohon perhatiannya ya. Bisa ya. Oke, semuanya sudah mendapatkan LKPD? Semuanya sudah mendapatkan LKPD? Oke. Di sini ada identitas ya. Silakan kalian cantumkan anggota kelompoknya ya. Silakan namanya ditulis semua di bagian A ya, identitas ya. Kemudian ada bagian B, tujuan pembelajaran. Yang C ada petunjuk ya. Ada petunjuk. Jadi di anggota kelompok kalian boleh mencantumkan nama-nama anggota kelompoknya masing-masing ya. Ya. Kalian boleh mencantumkan anggota kelompoknya masing-masing, silakan ditulis ya. Kemudian di sini ada sebuah contoh dari teks deskripsi ya.
Bisa dilihat? Bisa dilihat? Ini apa, gambar apa kira-kira? Pohon beringin ya. Ini adalah contoh teks deskripsi dari pohon beringin ya. Dan di halaman berikutnya ada soalnya ya. Jadi kalian akan menganalisis sebuah teks deskripsi ya. Jadi yang dianalisis apanya kira-kira? Yang dianalisis apanya? Ragam bahasanya ya. Jadi ada apa saja ragam bahasa itu? Tadi 1 kata konkret, 2 kata perincian, 3 majas personifikasi. Jadi silakan kalian cari ketiga ragam bahasa tersebut lalu tuliskan di sini ya, di LKPD. Paham? Silakan kerjakan secara berkelompok. Bisa dimulai dari sekarang ya. Bapak kasih waktu 20 menit. Bisa ya? Mohon perhatian. Sini kamu ke sini. Enggak apa-apa lah, ditulis aja, tambahkan 6, 7, 8, 9 gitu ya. Siap ya. Dicantumkan semua nama anggota kelompoknya ya. Dan itu teks deskripsinya kalian baca semuanya, saling bagi-bagi tugas ya. Bagi-bagi tugas. Silakan kalian cari ragam bahasanya yang tadi, ada kata konkret, ada apa? Kalimat perincian, majas personifikasi ya. Kalian cari kira-kira di dalam teks yang itu ada atau tidak mana yang dinamakan kata konkret, tulis ulang gitu ya. Bisa ya, dianalisis ya. Oke, bingung? Kalian itu disuruh untuk membaca ini, terus cari kata konkretnya yang mana, tulis. Kalimat perinciannya yang mana, tulis. Ya. Kemudian majas personifikasinya yang mana, tulis di sini gitu. Tuh kan ada pertanyaannya ya, nomor 1, 2, 3, tulis, cari gitu ya. Cuma mencari itu bisa menganalisis ya, menganalisis sebuah teks. Ya, masih bingung? Kelompok 4. Jadi kalian nantinya membaca ya, membaca sebuah teks deskripsi pohon beringin. Nantinya kalian analisis, dicari mana kata konkret, mana kalimat perincian, mana yang namanya majas personifikasi ya. Kalian tulis di sini ya. Sok berkelompok. Ada yang masih bingung? Ya, kalian kan ini diberikan contoh dari teks deskripsi tentang pohon beringin ya. Kalian cari ketiga ragam bahasanya, mana yang dinamakan kata konkret, tulis ulang, mana yang dinamakan kalimat perincian, tulis ulang, boleh ya. Mana yang dinamakan majas personifikasi, tulis ulang gitu. Silakan ya. Bisa ya. Ada yang bingung? Kata konkret adalah kata yang bisa dirasakan oleh kita indera manusia. Apakah kira-kira bisa dilihat, bisa diraba gitu, didengar, yang mana kira-kira? Tuliskan, ada 3 misalnya di sini, tulis ini apa contohnya gitu, tulis ulang ya. Kalau misalnya udah di sini satu kelompok nulis, mencari satu ini ya, jadi fokus bagi-bagi tugas di sini. Misalnya apa ini kata konkret, tulis apa namanya itu, cari kata perincian, kalimat perincian berarti yang menjelaskan ya, tulis. Oh, ini yang menjelaskan tentang ini, tentang anu. Majas personifikasi atau gaya bahasa, kalian tulis. Oh, gaya bahasanya seperti ini ya, yang mengubah benda mati jadi hidup. Tulis ulang ya, dicari, dianalisis, bisa ya. Bapak beri waktu 20 menit ya. Sok silakan, bisa pasti. Oke, mohon perhatiannya ya. Silakan berdiskusi tapi jangan berisik ya. Sok ya. Ditulis di sini, jangan di buku langsung. Ya.
Oh, ya yang dapat dideskripsikan oleh indera manusia gitu. Jangan bisik, jangan bisik, jangan bisik. Tulis saat di satu ini di LKPD tulisnya gitu, jangan di buku. Ini langsung tulis langsung satu kelompok mengerjakan itu. Diam. Kayak ke sana, duduknya ke belah sana aja ya. Kamu juga ke sini. Kamu jangan di belakang sendirian. Oke ya, waktu masih terus berjalan. Waktu masih terus berjalan, silakan dicari ya. Bapak beri waktu 20 menit. Sok silakan. Berdiskusinya jangan sibuk sendiri-sendiri, tapi harus bersama kelompok ya. Berarti kalau majas personifikasi itu kan benda mati jadi hidup ya. Tadi kan contohnya udah tahu. Silakan dicari di sini. Sok. Ditulis langsung di sini. Langsung ditulis di sana ya. Jangan nanti dikerjakan bareng-bareng gitu ya. Ada yang bingung bisa. Kata konkret adalah kata yang dapat dirasakan oleh indera kita, pendengaran, penciuman ya. Kalimat perincian berarti dijelaskan, misalnya benda ini dijelaskan jadi panjang. Gaya bahasa atau majas personifikasi, tahu ya majas personifikasi ya, yang mengubah benda mati jadi hidup. Ranting ini seolah-olah melihat ke arahku itu. Coba kira-kira dianalisis bisa atau tidak gitu. Bisa ya? Langsung ditulis di sini aja ya. Sok cari. Yuk berdiskusi bisa. Ada yang susah? Bisa ya semuanya ya. Dibantu rekan-rekannya ya. Silakan dibantu rekan-rekannya.
Bisa ya. Bisa ya. Bisa ya. Silakan berdiskusi ya dengan teman satu kelompok. Bisa ya, silakan berdiskusi, saling bantu ya, saling bantu. Bisa ya, oke bagus. Silakan dilanjut ya. Oke, boleh. Sok lanjut. Waktu masih terus berjalan ya. Waktu masih terus berjalan. Ada yang sudah? Baik, kelompok 1 sudah. Ada kelompok lain yang sudah? Kelompok 2 sudah? Belum, silakan masih proses. Kelompok 3 masih proses. 4 apa? Yang mana? Yang perincian. Perincian adalah ya, ini digunakan untuk mendeskripsi atau menjelaskan ya, menjelaskan sesuatu ke bagian yang paling kecil. Paling kecil. Silakan, mana kira-kira? Dideskripsikan ke bagian paling kecil gitu ya. Jadi jelas. Ya. Jadi jelas ya. Kalau mau majas personifikasi artinya gaya bahasa ya. Yang majas yang Pokoknya yang mengubah, boleh yang mengubah kata ya, kata mati menjadi hidup. Tahu kan? Sok diskusi. Jangan ngomong sendiri sok. Bisa ya. Bisa ya kelompok ini ya. Sok diskusi. Oke, kelompok 1 tahan dulu ya, nanti nunggu kelompok yang lain.
Siap, sok, mangga. Hmm? Silakan berdiskusi ya. Silakan dianalisis ya bersama ya. Duduk. Berapa lagi yang belum? Dua. Ini dikerjakan yang mana coba, yang mana? Yang nomor 1 kata konkret ya. Kata konkret itu yang apa? Tuh lihat kata konkret. Yang bisa diserap oleh panca indera manusia, yang bisa dilihat ya, didengar ya. Sok ya, bisa ya analisis ya. Oh, udah ya, kelompok 5 udah. Oke. Baik, tahan dulu ya. Kita tunggu kelompok yang lain. Kelompok 2 proses. Kelompok 4 proses ya. Kira-kira kata konkret itu yang yang mudah diserap oleh panca indera manusia. Kalau majas personifikasi yang mengubah benda mati jadi hidup, kira-kira yang mana? Kira-kira yang mengubah benda mati jadi hidup, kata-katanya jadi hidup ya, seolah-olah itu hidup kata-katanya gitu ya. Yang mana kira-kira? Yang nomor 3 itu personifikasi. Udah ya? Satu lagi. Oh, sok, silakan. Kata konkret itu ya tuh kata yang mudah diserap ya. Kata konkret itu ini tinggal nomor mana? Nomor 1, Pak. Jadi kata konkret ya mencari ya kira-kira yang mana ya yang mengubah yang apa? Yang mudah diserap oleh panca indera manusia. Kira-kira yang mana? Kira-kira. Jadi yang bisa dilihat, didengar, kira-kira. Ya. Sok ya, dicari ya. Yuk, kelompok yang sudah silakan nanti ya kondusif dulu ya. Yang belum silakan.
Oke ya, kelompok 3 sudah? Sok, mana kira-kira majas personifikasi yang mengubah benda mati jadi hidup? Kira-kira yang mana? Kan yang mengubah benda mati jadi hidup, kira-kira yang mana majas personifikasi itu? Kira-kira yang mana? Oh udah, bentar dulu. Tersenang. Yuk, bisa. Kelompok 2 udah? Proses. Masa separuh? Semuanya harus berwarna orange ya, udah baik buku catatan maupun buku. Ya udah ya, sok silakan kerjakan dulu itunya tugasnya ya. Udah ya. Ya, tinggal 2 kelompok. Ayo, ayo. Udah? Ya, kita tunggu 1 kelompok lagi ya. Kelompok 3, ayo. Kelompok 3. Yang lain tetap kondusif ya. Kita tunggu 1 kelompok lagi dari kelompok 3 belum ya. Mungkin kita 3 menit lagi ya. Sudah kelompok 3 sudah? Sudah ya? Sudah ya? Sudah kan? Sok silakan. Baik ya. Sudah ya semuanya ya. Oke. Bapak meminta 1 perwakilan kelompok untuk maju ke depan.
Yuk, tidak apa-apa, tidak apa-apa, yuk. Yuk, nggak apa-apa, yuk. Ya, sok sini. Enggak maksudnya dibaca gitu, dibaca doang. Dibaca doang, yuk. Yuk, sini yuk. Cuma dibaca doang, enggak apa-apa. Yuk, enggak apa-apa, yuk. Yuk sama papa yuk di sini, yuk. Sini aja. Yuk, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak, cuma bawa, enggak apa-apa. Yuk. UM. Ya. Ayo, enggak apa-apa. Cuma baca doang, enggak apa-apa, yuk. Sama papa yuk. Sama papa. Jangan kayak gituin, jangan. Yuk, enggak apa-apa. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Ya, mana kelompok 1 yang mana? 2 3 4 5. Rada ke sini, Neng. Rada ke sini. Tuh, sini. Kelompok 5 rada. Enggak apa-apa. Oke ya, jadi setiap perwakilan kelompok ya, Bapak minta untuk ke depan memaparkan hasil diskusinya ya. Oke, perhatikan kelompok yang lain ya. Kelompok yang lain perhatikan ya. Oke, untuk kelompok 1, tuliskan kata-kata konkret yang terdapat dalam teks deskripsi yang berjudul pohon beringin. Kira-kira kata konkretnya ada apa saja di teks LKPD ini? Yang mana kira-kira kata konkret? Sok buka jawaban langsung. Permukaan kulitnya yang kasar, rumputnya hijau, tumbuh subur, memberikan kontrak yang indah. Terus Itu ya. Jadi pohon beringin tumbuh besar di tengah Taman Kota Lumajang, Jawa Timur setinggi 20 meter. Menghiasi tepi danau. Itu kata konkret yang telah dianalisis oleh kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 sampai 5 sama atau tidak kira-kira? Tidak. Coba kelompok 3 kayak gimana yang jawaban nomor 1? Yo. pohon beringin, danau, Terus. matahari, rumput, burung, ranting. Oke ya. Terima kasih kelompok 3. Jadi kelompok 3 ini cuma menuliskan kata-katanya saja gitu ya. Tetapi yang benar itu harus dijelaskan ya, kata-kata konkretnya kira-kira menggambarkan apa ya. Jadi yang benar masih kelompok 1, oke? Ya tidak apa-apa ya, nanti diperbaiki ya. Coba yang nomor 2 ya. Soal nomor 2. Ya. Oke, itu dari kelompok 2 ya. Ada yang sama atau berbeda jawabannya? Yang kelompok 1. Manfaat pohon beringin yang rindang membuat tanaman ini sering ditanam sebagai penado di halaman rumah atau tempat, dan juga manfaatnya obat dan akar gantungnya sebagai obat flu, radang, amandel, nyeri sendi, dan memar. Sementara daunnya dimanfaatkan sebagai obat flu, bioskrisi, batuk, malaria, dan demam pada anak. Baik ya, yang kelompok 1 berbeda ya dengan kelompok 2 ya. Jadi kalimat perincian itu yang benar ada di paragraf ketiga ya. Jadi pemanfaatan dari pohon beringin kira-kira buat apa saja ya. Kayak tidak masalah ya, nanti diperbaiki lagi ya. Kayak yang nomor 3.
Soal nomor 3. Coba dari yang kelompok 5. Dari yang kelompok 5 dulu, yang nomor 3 kira-kira daun akar ranting burung pipit batang pohon beringin. yang nomor 3. Daun-daun pohon beringin berwarna hijau tua lebih dan mengkiap seakan-akan dipoles oleh tangan-tangan tak terlihat. Setiap ijazah angin berembus daun-daun itu bergerak lembut seperti tangan-tangan kecil yang melambai kepada siapa saja yang melihatnya. Oke, jadi majas personifikasinya tadi ya ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Tadi daun-daun pohon beringin berwarna hijau tua, lebat dan mengkilap seakan-akan dipoles oleh tangan-tangan tak terlihat. Kira-kira ada yang sama tidak? Hah? Itu kan majas personifikasi gitu ya, dipoles oleh tangan-tangan tak terlihat gitu ya, mengkilap. Jadi yang benar itu jawabannya yang nomor 3. Jadi dipoles oleh tangan-tangan yang tak terlihat, itu kan seolah-olah hidup ya. Gaya bahasanya hidup, mohon maaf ya. Ada lagi majas personifikasinya? Selain itu, dari kelompok 1? Daun itu bergerak. Tangan kecil melambai kepada siapa saja yang melihatnya. Nah, majas yang kedua, tangan kecil melambai kepada siapa saja yang melihatnya. Sama atau tidak? Sama? Sama, semuanya sama ya. Kira-kira ada apa lagi kira-kira? Hinggap menyambut pagi. Burung pipit. Hinggap menyambut pagi. Oh, tapi kalau yang itu kayaknya kurang ya. Soalnya kan burung pipitnya cuma hinggap gitu, bukan bernyanyi-nyanyi gitu ya. Jadi bukan, kecuali kalau burung pipitnya bernyanyi-nyanyi di atas ranting pohon gitu ya. Jadi bukan yang itu ya. Tapi tidak masalah, nanti diperbaiki. Ini tidak ada yang menjawab. Batangnya yang besar sebesar drum minyak, tampak kuat, berwarna coklat tua dengan permukaan kulit yang kasar. Ada ya yang menjawab itu ya. Nah, itulah majas personifikasinya gitu ya. Jadi seolah-olah benda mati itu hidup ya. Jadi kira-kira dari semua kelompok bisa dipahami tidak majas personifikasi ya. Jadi benda mati itu yang seolah-olah hidup, seperti tadi ya, daunnya melambai-lambai ke arahku gitu ya, atau batangnya yang besar seperti drum minyak itu ya, untuk contoh majas personifikasi. Silakan, terima kasih kepada setiap perwakilan kelompok ya yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Untuk yang masih salah ya, ada yang masih salah, nanti bisa kita perbaiki lagi ya. Oke. Jadi tadi teks yang kita pelajari yang berjudul pohon. Nah, kira-kira tadi jawaban yang benarnya gimana? Kata-kata konkret ya. Kata-kata konkret itu kan yang bisa dirasakan oleh panca indera manusia ya. Nah, yang benar itu adalah sebuah pohon beringin tumbuh besar di tengah-tengah taman kota Lumajang, Jawa Timur setinggi 20 meter, menghiasi tepi danau gitu kan. Itu kan seolah-olah kita bisa merasakan ya, melihatnya gitu ya, melihat pohon beringin yang besar di tengah-tengah taman kota. Kota mana ini? Lumajang ya. Untuk kata-kata atau kalimat perinciannya yang ada di dalam teks deskripsi pohon beringin yang mana? Kata-kata perinciannya yang
pada paragraf ke 3 ya. Jadi saat ini pemanfaatannya sudah berkembang menjadi obat dan akar gantungnya digunakan sebagai obat gitu ya. Jadi kan itu kan dirincikan ya dari manfaatnya ya, manfaat pohon beringin itu ternyata dapat digunakan sebagai obat dari mulai pilek ya, demam untuk anak, mungkin batuk ya. Di sini sudah dijelaskan tadi. Nah, yang ketiga ya, majas personifikasi atau yang mengubah benda mati jadi hidup ya. Tadi ya, batangnya yang besar sebesar drum minyak ya. Jadi kan batang pohon beringin itu besar ya, sebesar drum minyaknya itu kan jadi hidup ya. Batang pohon kok seolah-olah seperti drum minyak gitu kan. Kemudian daun-daun itu bergerak lembut seperti tangan-tangan kecil yang melambai ke siapa saja yang melihatnya ya. Nah, ini kan kalian tadi untuk majas personifikasi jelas ya. Tadi menganalisis yang ini. Kemudian ada apa lagi kira-kira majas personifikasi tadi yang kita bahas? Ada lagi tidak? Ada lagi tidak selain batang apa sebesar drum minyak ya? Daun-daunnya seolah-olah melambai ke arah kita. Terus ada seakan-akan dipoles oleh tangan-tangan tak terlihat. Jadi daunnya terlihat mengkilap gitu. Dipoles seolah-olah kita bisa melihatnya ya gitu ya. Jadi oleh tangan-tangan yang tak terlihat gitu. Jadi bagus dipoles. Oke ya, untuk kegiatan diskusi kita ini membahas tentang teks deskripsi gitu tentang pohon beringin gitu ya. Tadi kalian sudah melakukan presentasi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Oke ya, jadi tidak, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita kembali lagi ke materi, kita ulas ya. Tadi kalian sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya, jadi menganalisis ragam bahasa yang ada pada LKPD ya. Nah, kita ulas lagi ya sedikit ya tentang materi yang hari ini kita bahas ya. Tadi kata konkret berarti apa kira-kira? Kata yang mudah diserap oleh panca indera manusia. Kemudian kalimat perincian yang bagaimana tadi? Ya? Kalimat perincian yang bagaimana tadi? Kalimat yang menjelaskan bagian sampai kecil-kecilnya gitu. Terus ada apa lagi majas? Majas personifikasi. Yang bagaimana majas personifikasi? Ya? Majas yang mengubah benda mati menjadi hidup ya. Tadi ya sudah, berarti kalian sudah sedikit memahami ya. Tadi contohnya ini ya. Jadi mengubah benda mati jadi hidup. Kira-kira untuk pelajaran yang kita bahas hari ini ada pertanyaan tidak mengenai ragam bahasa yang kita bahas? Ada? Tidak? Bentar. Merefleksikan, menyampaikan materi yang akan dibahas. Berapa menit dulu sih? Masih 5 nih.
Oke ya. Oke ya. Jadi karena tidak ada pertanyaan, kita refleksikan ya pembelajaran hari ini ya. Apakah materi yang dijelaskan oleh guru dapat dimengerti? Dapat. Oke. Apakah LKPD yang digunakan oleh guru jelas petunjuknya? Jelas. Jelas ya. Kemudian apakah pelaksanaan pembelajaran hari ini dapat memberikan semangat pada siswa? Kalian semangat? Oke ya. Kalau misalnya begitu, oh, ini ada sebuah apa namanya? Emoji ya, emoticon ya. Ada 4 emoji ya. Coba kalau misalnya kalian happy atau senang dengan pelajaran hari ini, kalian harus bersorak seperti ini ya. Kalau misalnya sedih, kalian seperti ini, menangis ya. Kalau misalnya ada yang ngantuk, ada? Oh. Jangan ngantuk semua. Kalau yang ngantuk silakan kayak gini. Ada yang marah? Enggak ya. Kalau marah seperti inilah, marah lah ya. Oke, paham ya? Kalau Bapak bilang 1, 2, 3 refleksikan pembelajaran hari ini, kalian kalau yang happy kayak gini, kalau yang sedih, kalau yang tunduh, yang ngantuk, kalau yang ngantuk seperti ini. Kalau yang marah seperti ini ya. Oke, refleksikan pembelajaran hari ini. Yo, yang marah. Yang sedih ada yang sedih. Yang ngantuk ada. Yang marah ada yang marah. Ada ya, tidak ada yang marah ya. Hampir semuanya ini menyenangkan ya. Betul? Menyenangkan tidak kira-kira belajar dengan Bapak? Menyenangkan. Oke ya. Jika seperti itu, sebentar. Kalian duduknya seperti biasa lagi ya. Seperti biasa lagi gitu. Ke tempat masing-masing gitu. Seperti biasa duduknya. Seperti biasa dulu. Duduknya seperti biasa ya. Sudah duduk ke tempat masing-masing? Sudah ya? Sudah ya? Terrokok. Bentar. Ini kalian melihat gambar, Oke, untuk sekarang kalian akan melakukan tes sumatif ya, atau penilaian akhir ya.
Tadi kan sudah membahas kita ya, membahas ragam bahasa. Nah, sekarang kalian akan melakukan tes sumatif. Bagaimana tes sumatifnya? Dengan cara kalian mendeskripsikan pohon yang ada di depan sini ya dengan ketiga ragam bahasa. Kira-kira deskripsikan ciri-ciri pohonnya, warnanya ya. Memakai kalimat perincian ya. Kata-kata konkretnya ya, yang nyata gitu ya, yang dapat dirasakan oleh indera manusia. Kemudian menggunakan majas personifikasinya ya, yang seolah-olah pohon ini nantinya hidup. Kalian kerjakan di buku tulis ya, buku tugas. Nanti Bapak kumpulkan ya, kalian kumpulkan ke Bapak, nanti Bapak periksa gitu ya. Silakan untuk tes sumatif. Boleh kalian deskripsikan pohon yang ada di depan sini ya. Silakan. Ini tugasnya individu ya, bukan kelompok lagi. Silakan kalian deskripsikan pohon di depan dengan menggunakan ragam bahasa yang tadi. Yo. Deskripsikan ya, dibuat teks deskripsi. Kira-kira pohon itu bagaimana? Bentuknya, warnanya ya. Gunakan majas personifikasi biar nantinya seolah-olah hidup pohonnya. Silakan ya, kita melakukan penilaian akhir ya, tes sumatif ya, setelah pembelajaran yang tadi dilakukan ya. Silakan ya, ini tugasnya individu ya, nanti Bapak nilai ya, nanti dikumpulkan. Silakan. Oke ya, silakan dikerjakan tes sumatifnya ya. Kalian mendeskripsikan sekarang sebuah pohon ya. Ini tugasnya individu ya. Kita lakukan tes sumatif sekarang. Pohon ini apa? Beringin. Beringin sama kayak beda. Beda lah. Kalian harus menggunakan bahasa sendiri gitu ya. Jangan dari yang lain itu. Deskripsikan pohon ini ya dengan menggunakan bahasa sendiri. Silakan ya, tes sumatif. Bapak beri waktu sekitar 5 menit.
Silakan ya deskripsikan pohon ini ya. Yang sudah nanti. Silakan ya deskripsikan pohon di depan itu ya dengan menggunakan 3 ragam bahasa yang tadi. Boleh, bagus. Sok yang lain yang belum ya silakan ya. Yang lain ya, deskripsikan pohon itu. Kira-kira pohon itu seperti apa ya bentuknya ya dengan menggunakan ragam bahasa yang tadi. Silakan ya. Sok, silakan. Ya, boleh. Silakan. Yang sudah yang belum lanjut ya. Oke ya, yang belum lanjut ya. Yang minimal 1 paragraf lah ya. Jangan cuma 3 kalimat gitu, minimal 1 paragraf gitu ya. Dideskripsikan dengan lengkap. Oh, ini cuma 3 kalimat, tambahi lagi dengan menggunakan kalimat perincian, dengan menggunakan majas personifikasi gitu ya. Jadi seolah-olah pohon ini hidup gitu. Nah, ini mah udah ya. Yang belum sok silakan ya. Nanti bukunya dikumpulkan ya sebagai penilaian oleh Bapak ya, penilaian akhir. Sok silakan kerjakan dulu ya. Ini individu ya, tugas individu, sumatif ya, penilaian akhir. Yuk. Ya, betul. Baik, apakah sudah? Yang sudah silakan dikumpulkan di depan ya. Silakan yang sudah kumpulkan ke Bapak boleh? Boleh ya? Yang sudah? Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Oke, baik ya, yang sudah ya. Oke, sudah ya. Mana tes sumatifnya? Nanti untuk diperiksa. Yang sudah? Oke, untuk Bapak nilai ya nanti ya. Bapak periksa tes sumatif. Iya, Lila. Oke ya, yang sudah ya. Oh, sudah ya? Sudah? Nggak apa-apa ya? Sudah? Oke, sudah tes sumatif ya? Sudah ya? Tes sumatif? Sudah ya? Sudah belum tes sumatifnya? Oke. Sudah belum? Oke ya. Oke ya. Boleh ya, Bapak kumpulkan? Oke. Boleh Bapak kumpulkan ya? Boleh ya? Boleh sudah?
Ya. Oke. Sudah ya. Yang belum? Oke, sudah ya. Baik, semuanya sudah melakukan tes sumatif. Baik ya, tes sumatif telah kita laksanakan. Semoga ini menjadi bekal kalian ya untuk materi ini. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pamflet ya. Jadi kita akan menilai pamflet ya, baik yang visual ya maupun yang dicetak langsung. Untuk pertemuan minggu depan ya atau pertemuan berikutnya. Baik, karena waktunya sudah habis ya, Bapak tutup untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Silakan kalian cari ya berbagai jenis teks deskripsi yang lainnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh. Gitu. Lebihnya. Nah, terus di